Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah ruah dari pintu mana saja yang tidak ketahui. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan asbab pengorbanan beliau, asbab sungguh-sungguhnya beliau menyebarkan agama yang hak ini sehingga sampai ke seluruh pelosok-pelosok dunia ini. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu atau setiap mempunyai masalah, setiap ada sesuatu yang menjanggal di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka seyogianya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita semua. Namun alangkah baiknya kita berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Agar apa? Agar ketika kita mengamalkan doa yang dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan keutamaan, kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan sebuah hadis seperti biasa, yaitu tentang doa-doa yang ma'thur yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halaqatin. Dahulu kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu halaqah atau satu halaqah itu. Warajulun qaimun, warajulun dan seorang lelaki qaimun berdiri, yusolli dan melaksanakan salat. Falamma raka'a wa sajada tasyahada wa da'a faqala fi du'ahi. Kemudian falamma raka'a, ketika dia ruku, wa sajada dan sujud, tasyahada dan tasyahud, tasyahada wa da'a, kemudian dia berdoa. Faqala fi du'aihi, kemudian dia berkata di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a bismillahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bi anna lakal hamdu, bahwasanya semua pujian itu hanya saja untuk Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'a bismillahil a'zam. Sungguh dia telah berdoa dengan Ismullah al-A'zam, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, alladzi idza du'iya, yang mana jikalau jikalau berdoa dengan Ismul A'zam tersebut, ajaba,
maka akan diijabah, wa idza su'ila bihi a'ta, dan ketika dipinta maka akan diberikan. Jadi jadi di dalam hadis ini bahwasanya doanya itu adalah di dalam sholat. Jadi ketika ruku dan sujud, tasyahud, wada'a. Faqala fi du'aihi Allahumma inni as'aluka, ya tasyahud, di akhir tasyahud, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Jadi barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut, ya, ketika di akhir tasyahudnya dengan doa-doa tersebut yang dari baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita punya hajat, ketika kita punya masalah dan lain sebagainya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ijabah, akan menjawab doa kita. Bahkan di dalam sujud pun itu, ya, di dalam sujud, misalnya sujud yang kedua itu sunnah diperpanjang sujudnya, sunnah diperpanjang. Dan di dalam sujud tersebut kita berdoa sepanjang mungkin, ya, berdoa sebanyak mungkin. Kenapa? Karena ketika sujud itu adalah sesuatu atau paling dekat, ya, paling dekat antara hamba dan tuannya, atau hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika ketika sujud. Maka perpanjanglah di dalam sujud tersebut. Akan tetapi itu dilaksanakan ketika kita munfarid atau sendiri. Kalau misalnya kita lagi bermakmum, ya, jangan sampai jangan sampai imam sudah berdiri, misalnya kita masih sujud terus, sehingga kita melaksanakan pekerjaan yang panjang atau pekerjaan yang lama. Otomatis sholatnya itu batal. Kenapa? Karena tidak mutaba'ah, karena tidak mengikuti kepada imam, ya, karena tidak mengikuti kepada imam. Nah, diusahakan ketika di sholat sunnah atau sholat tahajud, ya, setelah ketika tasyahud, semua bacaan-bacaan tasyahud sudah beres, kemudian kita bacakan lagi ini doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Insyaallah apa saja keluhan kita, ya, apa saja permintaan kita, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahnya, ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan kalau ada kekurangan, kalau ada salah, ya boleh dibenarkan melalui komentar-komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.